di malam pertengahan bulan Sya'ban ini mendapatkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasannya di malam nisfu Sya'ban ini adalah saatnya buku catatan amal manusia yang tahunan itu disetorkan kepada Allah. Jadi ada yang mingguan, kalau yang mingguan itu malam Jumat. Kalau yang tahunan ya ini di malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, jadi mungkin malam ini sampai besok itu ini adalah lembaran terakhir di buku catatan yang setahun yang ke belakang. Nah, besok di malam nisfu Sya'ban itu kita diganti buku catatannya dengan buku catatan amal yang baru untuk 1 tahun ke depan. Di antaranya ada salah satu hadis dari baginda Nabi SAW di saat Kanjeng Nabi sering puasa di bulan Sya'ban. Bahkan disimpulkan atau diriwayatkan bahwa bulan selain bulan Ramadan yang Kanjeng Nabi itu banyak puasa, yang paling banyak melakukan puasa di luar bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di saat Kanjeng Nabi ditanya, kenapa ya Rasul, kok di bulan Sya'ban ini Rasul kok banyak puasa? Ternyata jawaban Kanjeng Rasul, fihi turfa'u a'malul ibadi ila rabbil ibad, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih bahwa di malam nisfu Sya'ban itu besok catatan amal manusia yang 1 tahun itu dilaporkan, disetorkan ke Allah. Dan alasan Kanjeng Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban itu, Kanjeng Nabi akan suka sekali di saat buku catatan amalnya disetorkan ke Allah, Kanjeng Nabi sedang dalam keadaan puasa. Nah, kalau besok ada yang sempat mampu untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Hukumnya sunnah, niat puasanya niat puasa sunnah. Yang selanjutnya, di malam nisfu Sya'ban itu kita biasanya suka berdoa bareng-bareng, biasanya dari habis maghrib. Oleh karenanya besok dari habis maghrib kita di rumahnya masing-masing melaksanakan masing-masing dengan keluarganya. Pertama, dari habis maghrib kita sholat tasbih. Setelah sholat tasbih, terus membaca Yasin 3 kali. Sholat tasbih itu, ini kalau melihat, sholat tasbih adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi itu pernah bersabda, menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, sholat tasbih kalau bisa itu setiap hari, sehari sekali, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nggak bisa, ya sebulan sekali. Kalau nggak, ya setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, paling nggak seumur sekali, seumur hidup sekali. Sholat tasbih. Berarti ini melihat bahwa sholat tasbih ini termasuk sholat yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Kita sebagai umatnya paling tidak seumur hidup kita pernah melakukan sholat tasbih satu kali. Sholat tasbih itu kalau rukun dan syaratnya sama seperti sholat yang lain, yang berbeda hanya niatnya usolli sunnatat tasbihi rakaataini. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Kalau di malam hari kita melakukannya, selain malam nisfu Sya'ban pun di malam dan waktu-waktu yang lain kita boleh sholat tasbih, asal jangan habis subuh sampai masuknya waktu syuruk atau duha, dan jangan habis asar sampai masuk waktu maghrib. Jadi sholat tasbih kapan? Satu lagi, jangan pas matahari ada lurus di atas kita. Selain 3 waktu itu sholat tasbih boleh, mau siang mau malam bisa. Kalau siang bisa 4 rakaat, mau 2 rakaat boleh. Kalau malam, maka lebih baik 2 rakaat.
Niatnya usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian yang agak sedikit beda dengan sholat yang lain, sholat tasbih makanya dinamakan atau dijuluki sholat tasbih, karena di sholat yang 4 rakaat ini kita disunnahkan, kita disunnahkan membaca tasbih 300 kali selama 4 rakaat. Selama 4 rakaat ini, sepanjang 4 rakaat kita sholat tasbih, kita disunnahkan, sholat tasbihnya sunnah, juga disunnahkan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Tasbih yang mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang itu. Nah, ini gimana cara ngebaginya? 300 dibagi 4 rakaat. Berarti 300 dibagi 4, satu rakaatnya kebagian 75. Yang 75 ini kapan saja? Ini dibagi setiap posisi. Setiap rukun fi'li kita membaca tasbih, ada yang 15, ada yang 10. Ini ada 2 cara. Pertama, di saat kita berdiri, takbiratul ihram, doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah, sebelum ruku membaca tasbih 15 kali. Sebelum ruku membaca tasbih berapa? 15. Kemudian kita ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana 3 kali. Setelah subhana rabbiyal azim, sebelum i'tidal kita baca tasbih 10. Jadi berapa? 15 sama 10? 25. Di saat i'tidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian membaca tasbih lagi 10 kali. Berdiri setelah Fatihah, setelah surat 15. Di saat ruku 10, i'tidal 10, jadi sudah berapa? 35. Sujud pertama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, tasbih lagi 10. Jadi berapa? 45. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir, ditambah lagi tasbih 10, jadi 55. Sujud yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian tasbih lagi 10 menjadi 65. Nah, sebelum kita berdiri ada yang disebut dengan julusul istirahah. Duduk istirahat. Di julusul istirahah itu kita juga disunnahkan membaca tasbih 10 kali sehingga di dalam 1 rakaat genap kita membaca tasbih berapa? 75. Nanti kalau di rakaat kedua yang ada at-tahiyat kapan? Setelah baca at-tahiyat. Setelah baca tasyahud sampai syahadat, kemudian baca sholawat, kemudian baca doa yang disunnahkan, nanti sebelum salam, baca tasbih 10 kali. Jadi di setiap rakaatnya, selain rukun dan sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan, di setelah Fatihah sebelum ruku 15, di saat ruku, setelah tasbih ruku 10, i'tidal sebelum sujud 10, sujud setelah tasbih sujud 10, 2 kali sujud 10, duduk di antara 2 sujud juga 10. Kalau di rakaat pertama ada julusul istirahah, duduk istirahat baca 10 tasbih. Kalau di rakaat kedua setelah at-tahiyat sebelum salam baca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Jadi setiap rakaatnya ada 75 tasbih dikali 4 sama dengan 300. Atau pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Bagaimana bedanya? Bedanya, cara yang kedua ini tidak ada julus istirahah. Dan di rakaat kedua, rakaat keempat, setelah at-tahiyat langsung salam. Gimana caranya? Caranya, takbiratul ihram, sebelum doa iftitah, baca tasbih 15. Al-Fatihah, surat, sebelum ruku tambah 10. Jadi di saat berdiri kita sudah baca tasbih berapa? 25. Rakaat kedua, Allahu Akbar berdiri. Sebelum Al-Fatihah tasbih dulu 15. Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah, sebelum ruku tambah 10. Jadi udah berapa? 25. Nah, kalau dengan pakai cara yang kedua ini, berarti tidak di julus istirahat nggak usah baca tasbih lagi, di tasyahud akhir pun tidak usah baca tasbih lagi. 1.
Di malam nisfu Sya'ban besok kita setelah maghrib bareng-bareng sama keluarganya di rumahnya masing-masing. Yang di pondok juga insya Allah di sini bareng-bareng. Pertama kita sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Terus setelah baca sholat tasbih, sholat tasbih kita membaca surat Yasin 3 kali. Kita membaca surat Yasin 3 kali. Boleh dicatat, nak. Boleh dicatat niat baca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Niat baca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Yasin yang pertama, kita meminta kepada Allah dengan berkahnya surat Yasin, kita minta dikasih umur yang panjang serta dikasih taufik untuk dipakai taat dan ibadah kepada Allah. Yasin yang pertama, kita minta dikasih umur yang panjang dan dikasih taufik untuk bisa menggunakan umur itu digunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, niat Yasin yang kedua, niat baca Yasin yang kedua, meminta keselamatan dan dikasih rizki yang melimpah, yang berkah, juga untuk bekal ibadah kepada Allah. Yasin yang kedua, minta keselamatan dan minta dikasih rizki yang melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah. Itu yang kedua. Yasin yang ketiga, niat baca Yasin yang ketiga, kita minta dikasih kaya hati kita. Hati jiwa kita ini dikasih jiwa manusia yang kaya. Dan minta dikasih husnul khotimah. Minta dikasih husnul khotimah. Jadi sekali lagi, Yasin yang pertama, minta dikasih usia yang panjang serta taufik untuk menggunakan usia dari Allah itu dipakai untuk taat dan ibadah kepada Allah. Yasin yang kedua, minta keselamatan. Keselamatan berarti diselamatkan dari wabah, dari mara bahaya semuanya. Keselamatan dari kecelakaan dunia atau nanti yang di akhirat. Yang kedua, minta keselamatan serta minta dikasih rizki yang melimpah dan berkah. Niat Yasin yang ketiga, minta dikasih kaya hati, jiwa kita jiwa yang kaya, mental kaya, dan minta dikasih husnul khotimah. Sekali lagi saya jelaskan, setelah sholat maghrib, wiridan seperti biasa, berdoa, sholat ba'diyah maghrib, setelah sholat ba'diyah maghrib, sholat tasbih 4 rakaat. Sholat tasbih ini termasuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Sholat tasbih ini termasuk sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi nggak usah berjamaah masing-masing, tapi berbarengan. Setelah sholat tasbih yang 4 rakaat, baca Yasin 3 kali. Niatnya tadi yang sudah disebutkan itu. Rangkaian Yasinnya biasa dari awal surat Al-Fatihah, awal Al-Baqarah yang 5 ayat, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, akhir At-Taubah, kemudian nanti baru Yasin. Yasin 3 kali. Setelah Yasin 3 kali, disambung dengan surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Al-Insyirah 3 kali, Al-Qadar 3 kali, Al-Insyirah 3 kali, Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali, seperti biasa kita suka baca di pondok. Nah, setelah itu, setelah An-Nas, baru baca doa nisfu Sya'ban.